Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Tiglat-Pileser III. Tiglat-Pileser III adalah salah satu raja paling berkuasa di Kekaisaran Neo-Asyur dan, menurut banyak ahli, pendiri kekaisaran, berbeda dengan klaim adat Nirari II. Nama lahirnya adalah Pulu, atau Pul, demikian sebutannya dalam kitab I-Raja-Raja dan I-Tawarikh. Nama samarannya, Tiglat-Pileser III, adalah versi Ibrani dari Tukulti-Pilesara Akkadia dan dipilih untuk menghubungkan dirinya langsung dengan raja-raja besar di masa lalu, seperti Tiglat-Pileser I. Ia naik tahta melalui kudeta istana dan bukan dari garis keturunan bangsawan, meskipun tampaknya dia berdarah bangsawan. Sebelum naik ke tampuk kekuasaan, Kekaisaran Assyria telah merana di bawah pemerintahan raja-raja seperti Asyur dan III dan Asyur-Nirari-V, dan para penguasa regional telah memperoleh cukup kekuasaan untuk bertindak secara mandiri. Setelah kudetanya, Tiglat-Pileser mengorganisir kembali pemerintahan, membatasi kekuasaan penguasa provinsi, merestrukturisasi militer, dan merevitalisasi kekaisaran. Di bawah pemerintahannya, Kekaisaran Assyria berkembang dan penduduknya dipindahkan secara paksa ke seluruh wilayah untuk memaksimalkan efisiensi masyarakat dan mencegah pemberontakan. Dia adalah seorang administrator yang mahir dan sering dianggap sebagai salah satu pemimpin militer terhebat dalam sejarah. Pulu adalah seorang gubernur provinsi kota Kahlu, yang telah menjadi ibu kota Kekaisaran Asyur sejak pemerintahan Asyur-Nasirpal II. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan singkat Asyur-Nirari-V telah mencapai titik krisis pada tahun 746 sebelum Masehi dan Perang Saudara pun pecah. Fraksi Pulu mengalahkan kekuatan Asyur-Nirari-V, merebut istana di Kahlu, dan membantai keluarga kerajaan. Tidak jelas apakah Pulu yang memprakarsai pemberontakan, tetapi ia berhasil mendapatkan dukungan dari pejabat istana untuk melancarkan pemberontakan atau mengambil alih komando ketika pemberontakan sudah berlangsung. Dalam kedua kasus tersebut, ia mengklaim tahta setelah kematian raja dan mengambil nama Tiglat-Pileser III. Karena Tiglat-Pileser III adalah salah satu pejabat pemerintah dan berhasil menggulingkan raja, prioritas utamanya adalah memastikan hal yang sama tidak terjadi padanya. Dia merestrukturisasi pemerintahan untuk menempatkan lebih banyak kekuasaan di tangannya sendiri dan secara drastis mengurangi kewenangan gubernur daerah. Ia mengurangi luas provinsi, menambah jumlahnya dari 12 menjadi 25, dan membagi tanggung jawab pemerintahan di antara dua orang yang harus menyepakati kebijakan sebelum dibawa ke raja. Ia juga memprakarsai kebijakan di mana ia menunjuk para kasim untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut sehingga tidak akan ada dinasti provinsi dan jabatan tersebut tidak dapat diwariskan dari ayah ke anak, sehingga mengurangi kemungkinan seorang gubernur mencoba merebut terlalu banyak kekuasaan, karena ia akan menjadi seorang kasim. Tidak dapat membentuk garis keluarga untuk meneruskan namanya. Dia juga menerapkan sistem intelijen yang diawasi secara ketat oleh istana dan orang-orang yang dapat dipercaya oleh raja. Bakat administratif Tiglat-Pileser III dan pemahaman tentang motivasi manusia merupakan elemen penting dalam keberhasilan reorganisasi kekaisaran ini. Setelah mengamankan posisinya dan menstabilkan pemerintahan, ia selanjutnya mengalihkan perhatiannya ke militer, yang juga mengalami reformasi drastis. Sebelumnya, tentara terdiri dari wajib militer yang dipaksa berperang, seringkali bertentangan dengan keinginan mereka, dan terutama di musim panas. Raja yang baru mengubah kebijakan ini sehingga sekarang ada retribusi sejumlah orang yang harus disediakan oleh setiap provinsi yang akan dilatih secara menyeluruh untuk menjadi anggota tentara Assyria dan dapat berkampanye sepanjang tahun. Dengan melakukan hal tersebut, Tiglat-Pileser III menciptakan tentara profesional pertama dalam sejarah. Menurut sejarawan Gwendolyn Lake, Tiglat-Pileser III adalah seorang juru kampanye yang tak kenal lelah, memimpin pasukannya yang kuat setiap tahun kecuali satu kali dalam 17 tahun masa pemerintahannya. Dia memulai dengan menundukkan suku-suku Aram di Babilonia, di mana dia mengumpulkan dukungan dalam tur besar ke tempat-tempat suci utama. Setelah Raja Babilonia menuntut perdamaian, Tiglat-Pileser III meninggalkan kota sendirian dan memberi penghormatan kepada para dewa tanah di Kuil. Dia kemudian bergerak ke utara untuk mengalahkan kerajaan Urartu, yang telah lama menjadi musuh kuat Assyria, pada tahun 743 sebelum Masehi.
Dengan Urartu di bawah kendali Assyria, ia kemudian bergerak ke barat menuju Suriah dan menghukum kerajaan Arpad, yang merupakan sekutu Urartu, pada tahun 741 sebelum Masehi. Dia mengepung kota itu selama 3 tahun dan, ketika kota itu jatuh, dia menghancurkan kota itu dan membantai penduduknya. Dia kemudian membagi kerajaan Arpad menjadi provinsi-provinsi di bawah pemerintahan gubernur Assyria dan mendeportasi sebagian besar penduduknya ke wilayah lain. Meskipun Tiglat-Pileser III sering disebut-sebut sebagai Raja Assyria yang pertama kali menerapkan kebijakan deportasi, kebijakan ini sebenarnya telah diterapkan oleh adat Nirari berabad-abad sebelumnya dan sudah menjadi praktik umum bagi raja-raja yang cukup berkuasa untuk menerapkan kebijakan tersebut. Semenjak metode deportasi Tiglat-Pileser III sejalan dengan metode pendahulunya yang memastikan bahwa orang yang dideportasi dirawat dengan baik dan diperlengkapi untuk perjalanan mereka. Penaklukan Arpad begitu lengkap sehingga tercatat dalam pesan yang kemudian dikirim oleh Raja Asyur Sanherib kepada Raja Yudia Hizkia dalam kitab Alkitabiah Yesaya 37, 13 dan 2 Raja-Raja 18, 19. Setelah Arpad ditaklukkan, Tiglat-Pileser III melanjutkan untuk menaklukkan seluruh Suriah. Pasukannya menghadapi perlawanan keras di bawah komando pemimpin suku Rahianu dari Damaskus, tetapi, setelah 2 tahun konflik, pasukan Damaskus dikalahkan dan wilayah tersebut ditaklukkan oleh tentara Asyur. Kampanye seperti pengepungan panjang Arpad atau pertempuran dengan Damaskus hanya dapat dilakukan oleh pasukan profesional seperti yang diciptakan oleh Tiglat-Pileser III dan, sebagaimana dicatat oleh sejarawan Dubovsky, perluasan kekaisaran Assyria ini tidak dapat dilakukan. Situasi tanpa adanya organisasi angkatan bersenjata yang baru, peningkatan logistik dan persenjataan dan, khususnya, penggunaan senjata besi dibandingkan perunggu. Senjata besi dapat diproduksi secara massal untuk melengkapi kekuatan tempur yang jauh lebih besar daripada yang sebelumnya dapat digunakan di lapangan dan, tentu saja, lebih kuat dari senjata perunggu. Namun, seperti yang dijelaskan Dubovsky, meskipun kita dapat membedakan peningkatan dalam persenjataan Tiglat-Pileser III, khususnya dalam mesin pengepungan, senjata itu sendiri tidak akan pernah mampu memenangkan perang kecuali digunakan dalam kampanye yang direncanakan dengan cermat. Keberhasilan cemerlang Tiglat-Pileser III dalam pertempuran terletak pada strategi militernya dan kesediaannya untuk melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Selain itu terdapat pula pemanah dan pengumban, pemanah yang dilengkapi dengan busur komposit baru yang dapat menembak jarak jauh ke arah infanteri yang maju, dan, di garis depan, mesin pengepungan pasukan kejut dan formasi kereta, platform rudal bergerak, setara dengan tank kuno. Hewan-hewan ini tidak lagi ditarik dengan kecepatan lambat oleh keledai, namun oleh hewan yang jauh lebih cepat, lebih besar, dan lebih tangguh, kuda. Setiap kereta ditenagai oleh 4 ekor binatang. Ini adalah tentara yang dilihat oleh orang-orang seperti Raja Menachem dari Israel yang mengancam kota-kota mereka. Dalam kasus Menachem, dia memilih untuk menyerah tanpa perlawanan, membayar Tiglat-Pileser III 1.000 talenta perak. Transaksi ini disebutkan dalam Alkitab dalam 2 Raja-Raja pukul 15:19 dan Itawarikh pukul 5:26, serta dalam prasasti Assyria dan, dengan itu, Menachem menyelamatkan dirinya dan kotanya. Dia hanya perlu bersumpah setia dan memberi penghormatan kepada pemerintah Assyria agar kotanya tidak dijarah dan rakyatnya dibantai. Seperti yang ditulis Kriwatzek, keputusan dan biaya yang besar, membuahkan hasil. Berkat dukungan Asyur, Menachem menjadi satu-satunya penguasa Israel selama periode anarkis ini yang berhasil mempertahankan posisinya dan meninggal secara alami di tempat tidurnya. Setelah kesetiaan terjamin, wilayah seperti Israel di bawah Menachem diizinkan untuk mempertahankan otonomi dan melanjutkan kehidupan mereka seperti sebelumnya. Pada tahun 736 sebelum Masehi, Tiglat-Pileser III bergerak ke utara dan menaklukkan Media dan Persia, memperluas kerajaannya jauh ke wilayah yang sekarang dikenal sebagai Iran. Pada titik ini, kerajaannya meliputi seluruh Mesopotamia dan Levan, wilayah yang terbentang dari Teluk Persia hingga Iran modern, hingga Laut Mediterania, dan terus berlanjut hingga Israel. Pada tahun 729 sebelum Masehi, terjadi pemberontakan di kota Babilonia setelah kematian Raja Nabonasar,
yang merupakan pengikut setianya, dan Tiglat-Pileser III menyerbu kota tersebut, memadamkan pemberontakan, dan mengeksekusi orang yang berpura-pura menjadi tahta. Dia kemudian menobatkan dirinya sebagai Raja Pulu dari Babilonia, dan memimpin festival suci merayakan Tahun Baru. Dia sekarang menjadi Raja Asyur dan Babilonia dan berada di puncak pemerintahannya. Setelah sukses di Babilonia, Tiglat-Pileser III kembali ke ibu kotanya di Kahlu dan istananya namun tidak tinggal lama di sana. Pemberontakan di Samaria pecah dan dia bergerak ke wilayah tersebut untuk memulihkan ketertiban. Dia meninggal karena sebab alami sebelum pertunangan dan digantikan oleh putranya Shalmaneser V. 727-722 sebelum Masehi, yang melanjutkan kebijakan ayahnya dan mempertahankan kekaisaran tetapi tidak memiliki kemampuan seperti ayahnya dalam kepemimpinan, keterampilan militer, atau politik. Putra bungsu Tiglat-Pileser III, Sargon II lah yang benar-benar mewarisi kejeniusan administratif dan bakat militernya. Setelah 5 tahun menyaksikan kakak laki-lakinya berjuang untuk mencoba memerintah kekaisaran seperti yang dilakukan ayah mereka, Sargon II menggulingkan Shalmaneser V dan naik tahta. Meskipun ia tidak memperluas kekaisarannya secara signifikan melampaui apa yang telah dicapai ayahnya, ia memperkaya wilayah tersebut melalui peningkatan perdagangan, relokasi penduduk secara signifikan untuk memaksimalkan produktivitas, dan melalui kampanye militernya, yang membawa kekayaan besar ke dalam kekaisaran dalam bentuk emas yang dijarah, perak, dan permata berharga. Prestasi Tiglat-Pileser III meletakkan dasar bagi masa depan Kekaisaran Asyur, yang kemudian dikenal sebagai entitas politik dan militer terbesar pada masanya dan model yang menjadi dasar kerajaan masa depan. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.